Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Insyaallah kullukum bil khair. Tayyib, hayya nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi kali ini, kita akan bahas tentang kata serapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Wah, kira-kira seberapa banyak ya bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia? Yuk kita simak bersama-sama macam-macam kata serapan. Yang pertama, lafal dan arti masih sesuai dengan artinya. Jadi, lafal dari bahasa Arab dan lafal yang digunakan di dalam bahasa Indonesia itu arti dan katanya masih sama. Contohnya pada kata akhirun, artinya akhir. Dalam bahasa Indonesia juga digunakan kata akhir. Kemudian yang kedua, awal. Dalam bahasa Arab artinya yang pertama, sedangkan dalam bahasa Indonesia juga menggunakan kata awal. Selanjutnya kata halal atau artinya hal-hal yang dibolehkan. Dalam bahasa Indonesia juga menggunakan kata halal. Berikut jawab juga dalam bahasa Indonesia menggunakan kata yang sama, yaitu artinya jawab. Selanjutnya yang kedua, lafalnya berubah namun artinya tetap sama. Nah, berarti kata bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu sama, tapi berbeda dalam segi artinya. Contohnya pada kata darojah. Darojah dalam bahasa Indonesia diartikan dengan derajat. Jadi artinya sama, namun katanya berbeda. Kemudian khobar menggunakan kho dalam bahasa Indonesia menjadi kabar, artinya berita. Selanjutnya maqalah menggunakan qaf, sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi makalah menggunakan huruf K. Dan yang tak kalah penting, ternyata semua nama hari itu menyerap dari bahasa Arab, mulai dari Ahad hingga Sabtu. Oh ya, sebagian lembaga atau sekolah masih menggunakan kata Ahad, namun sebagian besar sudah menggunakan kata minggu untuk hari yang pertama. Kenapa? Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ahad dan minggu merupakan dua kata yang boleh atau benar digunakan dalam bahasa Indonesia. Wah, ternyata semua hari menggunakan bahasa Arab ya. Selanjutnya, yang ketiga itu lafalnya sama, namun artinya berbeda. Terdapat pada kata kalimah. Dalam bahasa Arab, kalimah artinya kata, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia itu merupakan susunan dari kata. Jadi jangan sampai salah ya. Kalimah kalau bahasa Arab artinya kata, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia berarti susunan dari beberapa kata. Berikutnya kata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah siyasah yang artinya politik, sedangkan diserap menjadi siasat artinya strategi. Kemudian kata ahlu yang berarti tuan rumah diserap menjadi ahli yang artinya orang yang memiliki kemampuan. Jadi ahlu dalam bahasa Arab menjadi ahli dalam bahasa Indonesia. Katanya sama namun artinya berbeda. Selanjutnya, macam-macam serapan yang keempat yaitu lafal dan artinya berubah dari arti semula. Jadi, kata yang diserap dari bahasa Arab itu sudah mengalami perubahan kata, begitu juga dengan artinya juga sudah berubah. Namun tetap dia tergolong kata serapan. Contohnya adalah pada kata lughah. Lughah dalam bahasa Arab artinya bahasa, sedangkan diserap menjadi logat artinya dialek. Kemudian kata fardu dalam bahasa Arab yang berarti wajib diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata perlu, yaitu membutuhkan sesuatu. Wah, ternyata perlu berasal dari kata fardu ya.
Selanjutnya naskah yang artinya lembaran-lembaran kertas menjadi naskah, yaitu artinya sebuah tulisan. Demikianlah macam-macam kata serapan bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Arab. Sebenarnya banyak lagi bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya yang menjadi bahasa Indonesia. Jadi, teman-teman harus memahami dan harus tahu ya, ternyata serapan itu tidak hanya satu macamnya, tetapi ada 4 macamnya. Ada yang diserap secara langsung dan sama dengan kata aslinya, ada yang sudah berubah artinya, ada juga yang berbeda kata namun artinya tetap sama. Semoga bermanfaat. Atatimu bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.